Alhamdulillah hari ini ya semuanya ya. Ini secara nggak langsung kita bersolawat nih, mudah-mudahan kita dapat tugas nih ya. Maksudnya Malaikat Jibril dapat tugas di menyampaikan salam kita kepada Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Coba satu dulu, satu. Ini masih ada kesempatan nggak buat dapat cincin nih? Cincin. Masih ada. Ini Coba. sosial media Ustadz Sam, heboh. coba ayo cepat jawab cepat. Bismillahirrahmanirrahim. 25, Ces ayo. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub. Nggak jadi. Udah balik. Udah nggak apa-apa. Udah. Nanti Kita lanjut tunggu di lagi. segmen Nanti Masih lanjut. bisa. Nanti kita kasih kesempatan segmen Ingat berikutnya. aku, Yusuf. Nanti segmen berikutnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah Ini sampai ketawa. Nabi-nabi yang jarang dikenal. Apa Bu? Nabi-nabi yang jarang dikenal. Nah ini penting banget nih khususnya buat para millennials di rumah. Perlu banget kita belajar tentang sirah nabawiyah yang Bener kadang-kadang banget, dan kita udah gak sabar nih cuma pastinya. tahu namanya doang, tapi nggak tahu bagaimana perjuangan-perjuangan para nabi dan rasul ini dalam berdakwah menyebarkan agama Dan kita Islam. pengen tahu siapa sih nama-nama nabi selain dari pada 25 nabi dan rasul yang sering kita hafalkan. Yes, udah gak sabar banget nih Kak, udah gak sabar banget pengen denger kisahnya. Di Coba. luar 25 nabi yang udah kita kenal. Oke, kita coba mulai masuk dari zaman Nabi Adam dulu nih ya, yang merupakan pembahasan dari zaman Nabi Adam. Coba kita minta guru kita yang pertama, Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, yang cincinnya masih bertahan nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Izin buat semuanya kita bahas satu nabi yang tidak menjadi rasul, bukan rasul tapi nabi yang luar biasa, yang kadang orang lupakan. Bahkan nabi ini luar biasa loh, mendapatkan ibaratnya lembaran-lembaran. Ada nabi yang dapatkan kitab. Kalau nabi ini nabi yang luar biasa. Anak bungsunya Nabi Adam alaihissalam. Putra bungsu. Karena Siti Hawa atau nenek kita 12 kali melahirkan. Dan setiap melahirkan kembar. Satu cowok, satu cewek. Satu cowok, satu cewek. Satu cowok, satu cewek. Makanya kalau ada yang kembar cowok cewek itu disebut kembar Nabi Adam. Anak saya dong. Hah? Anak saya kembar Anak saya cewek-cowok. nanti, belum, sudah selesai saya. Kita Jamaah. Oh jamaah. Satu cowok, satu cewek. Ternyata kalau kita hitung 12 kali 2 kali dua anak berarti 24. Sementara putra putrinya Nabi Adam alaihissalam ada 25. Terus yang satu dari mana? Kejadian ini terjadi ketika peristiwa untuk memberikan pasangan. Qabil, Iklimah, Habil, Labuda. Dipasangkan. Sehingga terjadilah perselisihan. Bagaimana kalau disilang? Bagaimana kalau tidak disilang? Jadi kita harus ikuti takdir dan ketentuan dari Allah. Ternyata peristiwa pertengkaran rumah tangga pun terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada pertengkaran rumah tangga itu biasa. Sehingga apa yang terjadi? Siapakah yang berhak menentukan? Apakah suami atau istri? Nabi Adam atau Hawa? Ternyata dua-duanya dikasih kendi. Dan ternyata kendi yang menghasilkan anak adalah kendinya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Siti Hawa, maaf dalam riwayat ini marah. Sehingga dilemparlah kendi itu di laut. Tapi ternyata iblis datang menyuruh jin Ifrit untuk berubah. Mukanya persis Nabi Sis. Jadi dua datang. Nabi Sis asli dan Nabi Sis palsu. Siapa yang asli? Maka disuruhlah keduanya untuk mencari guru. Untuk mengetahui siapa yang asli. Nabi Sid yang asli bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu diajarkan tentang agama. Sementara Sid yang palsu. Jin Ifrit yang berubah. Persis cara bicaranya. Gerak-geriknya, wajahnya. Kembali tapi gurunya adalah iblis. Ternyata satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Lalu ketahuilah siapa sebenarnya putra yang sebenarnya. Ditanya. Pertanyaannya apa? Halo? Ada dua kalimat yang tidak bisa diucapkan oleh setan. Apa itu? La ilaha illallah dan istighfar. Makanya perbanyak la ilaha illallah dan istighfar karena setan tidak bisa menyebut dua kalimat. Jadi la ilaha Jadi illallah ketahuan. sama astagfirullah nggak bisa nih. Nggak bisa.
jadi ketahuanlah siapa. Sebenarnya kalau kisah Nabi Sid ini sebenarnya ada juga referensi yang lain. Kita bisa bahas tentang pernikahan Nabi Sid. Panjang ya Gimana Ustadz sebenarnya. ya. Oh, Sebenarnya pokoknya ini ada panjang. nabi lain selain dari 25 tadi ada nabi Cits nih. Betul, yang dan kita bahas, ya. inti pesannya dari Ustadz Maulana adalah kalau kita tidak mau disamakan dengan iblis, banyak-banyak beristighfar. Dan menyebut Ucapkan nama tauhid, Allah. kalimat tauhid. Kalimat Masya Allah. tauhid. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana. Terima Ya kasih. Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin. Alhamdulillah. Jamaah. Sekarang Tuh. saya dan Kak Fadli akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya nih. Ada yang mau nanya nggak? Coba Boleh, angkat silakan tangan angkat dulu. tangannya. Kalau tadi Angkat udah dapet tangan. kita nabi yang jarang, nabi Nah, Cits. sekarang Coba yang di belakang sekarang. sini aja ya. Silakan Ada lagi Ibu. pertanyaannya apa Namanya nih? siapa, dari mana, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng dari Jamaah. Sebentar, kok namanya sama sih? Tadi Ibu Neneng, sekarang Ibu Neneng juga. Ibu nggak seragamnya, bukan berarti seragaman namanya Seragamnya sama, sama, kan? namanya sama. Terus Bu, silakan Bu Neneng. Pertanyaannya dalam setiap tahiyat dan sholawat hanya nama Nabi Ibrahim dan nama Nabi Muhammad SAW yang disebut. Kenapa? Kenapa? Kenapa Nabi-nabi lain. hanya Iya. Nabi Ibrahim dan Nabi Dan Nabi Muhammad. Muhammad. Bu Neneng mau jawab juga? Enggak. Bu Neneng lain lagi nih mah. Gak bisa jawab, Iya, yang iya. jawab Habib aja deh. Habib silakan Habib Bib. Muhammad, mohon Kenapa izin. Bib? Singkatnya seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam ketika diciptakan, pertama kali dimelekan oleh Allah melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, utusan Allah. Sampai Nabi Adam bertanya, siapa ini? Allah jelaskan, ini kekasihku Nabi di akhir zaman. Kemudian Nabi Adam minta supaya menjadi umat Nabi. Tapi ditolak oleh Allah. Minta lagi menjadi umat Nabi, ditolak oleh Allah. Minta lagi menjadi umat Nabi, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pun riwayat sama seperti Nabi Allah Ibrahim. Kalau dikatakan kenapa sholawat di dalam sholat Nabi Muhammad disebutkan, wajar karena memang ini syariat Nabi Muhammad. Cuman yang masalahnya kenapa ada Nabi Ibrahim? Nah Nabi Ibrahim ini minta kepada Allah supaya pun menjadi umatnya Rasulullah. Tapi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin menjadi umatnya Rasulullah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dimuliakan juga Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad dikeluarkan dari sulbi garis lurus keturunan Nabi Ibrahim. Makanya dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, kau akan disebutkan di setiap kali di tempat umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka dalam satu riwayat dari Imam Abu Hurairah, maka ada namanya salawat Ibrahimiyah. Oh, Masya Allah. Gitu, di Itulah. dalam sholat. Itu asal Pada usulnya tahiyat tuh. terakhir. Ada asalnya ya, jadi semuanya tuh logical ya. Kayak nggak Jadi cuma hanya penjelasannya tadi itu ya. penjelasannya itu. Bu Neneng tuh, Bu Neneng Semoga gimana Bu menjawab Neneng? ya, Bu, Jelas ya. ya. Masya Allah. Insya Allah bisa menjawab juga pertanyaan Amin, jamaah-jamaah yang amin ada ya di Rabbal rumah. Alamin. Nah ini Kak, kita lanjut lagi. Yes, kita langsung ngebahas lagi yuk tentang kisah-kisah Sirah Nabawiyah. Karena aku masih penasaran banget nih. Betul. Pengen tahu ada tugas mulia apa sih dari para nabi yang memang di luar 25 Nah. 25 nabi yang kita kenal. Tapi gini, ada juga nabi selain dari 25 yang kita kenal ini, berikut mukjizatnya yang kita pengen tahu. Kalau tadi ada Nabi Sits kan, yang kita udah betul, dapet nih. betul. Berikutnya kita minta lagi kepada guru kita, oh Abi Maki deh hari ini mohon izin. Ya boleh. silakan. Silakan, Abi, Abi. punten dijawab. Bismillah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Nabi yang Masya Allah sangat terkenal, bahkan punya mukjizat yang luar biasa. Terkenal Nabi ini adalah seseorang, para ulama mengatakan seseorang yang dekat dengan Nabi Musa. Orang inilah yang mengantar Nabi Musa untuk berjumpa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan ini adalah dekat dengan Nabi Musa, boleh dikatakan punten, pembantunya Nabi Musa. Kenapa? Khidmat kepada Nabi Musa. Dan orang ini adalah Nabiullah Yusha ibn Nun. Ada dua orang yang dekat dengan Nabi Musa saat itu, Qarun dan Yusha. Tapi Qarun malah jadi ikutnya karena harta dengan Fir'aun. Tapi Yusha taat dan akhirnya Allah jadikan Nabi. Allahu Akbar. Masih ingat ketika Nabi Musa berangkat keluar untuk pergi ke Palestina, ke Quds, ke Aqsa. Lalu Nabi Musa mengatakan, ayo kita memerangi mereka. Ataupun ayo kita masuk ke Palestina, kita untuk membebaskan Palestina. Lalu Bani Israel mengatakan kata-katanya apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu huna qaidun. Berangkat aja kamu, berangkat aja Musa. Berangkat
Dan akhirnya punten Nabi Musa tidak jadi untuk berangkat ke sana karena tidak ada satupun yang membantu kepada siapa? Nabi Musa. Akhirnya punten Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat. Lalu Yusha ibnu Nun ini mengatakan kata-katanya, apa yang telah diinginkan oleh Nabi Musa untuk masuk ke Palestina, ayo kita ikuti dan kita sampaikan cita-cita ini. Lalu semua para pemuda siap, dikatakan oleh Nabi Yusha, tidak ada dalam prajuritku seorang laki-laki yang baru akad nikah ataupun baru apa? Baru khitbah. Kenapa? Bagaimana perang nanti calon istrinya selalu diingat. Nggak khusyuk perangnya, perang aja pakai khusyuk. Perang aja harus khusyuk, jangan kesana kemari. Dan tidak boleh dalam prajuritku yang memiliki punten peternakan yang sedang hamil. Kenapa? Karena takut keinget dengan mengatakan, untaku lahir sebentar lagi. Nggak boleh. Dan tidak ada dalam umatku ataupun perang ini seorang pemuda yang lagi bangun rumah, belum selesai. Nanti perang inget rumah terus. Iya, itulah kehebatan Yusha ibn Nun. Akhirnya berangkatlah. Subhanallah, begitu datang ke Palestina, ternyata mereka ini ataupun Kan'aniyun, grupnya mereka itu orang-orang yang di situ ternyata sudah menyiapkan dengan pasukan yang luar biasa. 6 bulan mengepungnya. Subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Perjalanan terus peperangan, terus peperangan, terus peperangan dan akhirnya di hari Jumat terjadi peperangan. Dan hari Jumat ini hampir bisa mengalahkan pasukan yang namanya pasukan yang ada di Quds atau di Palestina. Simak baik-baik. Kalau pada waktu itu, kalau kita kan hari Jumat ibadahnya. Tapi kalau mereka bangsa Yahudi pada waktu itu, punten ibadahnya hari apa? Sabtu. Kalau Jumat berperang, terus nanti matahari sudah terbenam, berarti masuknya apa? Maghrib. Kalau sudah maghrib masuknya Sabtu. Kalau sudah Sabtu tidak boleh ada berperang. Padahal ini adalah akhir dari peperangan. Hanya tinggal nunggu beberapa saat lagi akan hancur pasukan mereka. Namun waktunya matahari sebentar lagi apa? Terbenam. Maka saat itu Nabi Yusha melihat ini bagaimana caranya. Maka dia tunjuk, lihat mukjizatnya matahari. Ya Syams, subhanallah. Ana makhluk wa anti makhlukah. Ana ma'mur wa anti ma'murah. Allahumma subhanallah ahbisi syams sa'ah. Ya Allah, kata Nabi Yusha, matahari, engkau adalah makhluk, aku juga makhluk. Engkau diperintah, aku juga diperintah. Ya Allah, tolong tahan matahari sejenak saja sampai Aqsa dikuasai. Maka Allah tahan matahari ini. Pertama kali yang berbicara kepada matahari itu adalah Nabi Yusha. Dan Rasulullah pun melakukannya itu. Lihat dalam sejarah Isra Mi'raj, Rasulullah berbicara kepada matahari. Hai matahari, sejenak engkau jangan dulu terbenam. Aku akan hentikan matahari seperti Yusha telah menghentikan matahari. Subhanallah. Dan akhirnya sebelum matahari terbenam, sudah dikalahkan di Aqsa. Dan akhirnya sukseslah dalam menguasai Masjidil Aqsa. Dan mukjizat yang terindahnya menghalangi matahari. Saya dengar semangat banget kayaknya Masya Allah. Jadi mukjizatnya Nabi Yusha itu bisa menghentikan matahari. Betul. Subhanallah. Dan- Atas izin Allah pasti. Dan ternyata kita sama-sama hidup makhluk hidup ya di bumi Betul. ini ya. Jadi Iya. kita harus bisa sama-sama saling menghargai sama pohon-pohon, tanah. Subhanallah. Nggak boleh semena-mena. Iya. Masya Masya Allah. Allah. Abi di sini aja punten. Kita Iya, minta iya. juga guru-guru kita yang lain. Ustadz Syam, Habib Muhammad, Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Yes. Waktunya kita memberikan kesempatan. Boleh geser sedikit, Cak? Oke. Waktu kesempatan buat jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya di media sosial kita Ya, nih. ini udah Satu rame persatu. banget nih sebelum kita nanti akan masuk lagi ke pembahasan tema kita. Oke. Nah langsung aja kita cek sosial media Pertanyaannya kita. yang pertama nih udah banyak banget yang masuk nanti insya Allah ya. Ini yang terbaik kita coba ambil. Yang nggak kebaca Oke. jangan marah. Yo. Yang pertama ada dari Nunung Grustini ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau mengaji pakai handphone, boleh nggak sih? Terus ngajinya tamat nih sebenarnya hatam, tapi saya hanya mendengarkan saja. Boleh atau enggak? Ustadz Syam mohon jawabannya. Ah. Masya Allah, yang disebut Al-Quran itu bukan mushafnya. Jadi mau handphone, mau apa, semuanya itu adalah Al-Quran. Rasulullah tidak mengaji pakai mushaf. Sahabat tidak mengaji pakai mushaf. Nantilah setelah zaman Uthman bin Affan baru ada yang namanya mushaf Al-Quran atau kitab Al-Quran. Jadi boleh saja kalau ditanya hukumnya membaca Al-Quran dengan handphone, maka itu boleh-boleh saja. Maka kalau khatam mendengar berarti bukan khatam membaca Al-Quran, tapi khatam mendengarkan Al-Quran. Dibedakan. Jadi kalau sekarang udah khatam mendengarkan, besok khatam membacanya. Ah, Masya Allah. Jadi beda antara baca sama mendengar. Beda dong. Bicara masalah tentang mushafnya itu bebas ya terserah. Kalau kita membaca dan mengeluarkan suara berarti kita dapat pahala membaca dan mendengar. Ah, Membaca pahalanya dan berarti cuma pahala mendengar aja pahala nih. mendengar aja. Masya Apalagi kalau Allah. kita ngaji sambil nunjuk.
Waduh, pahala melihat. tunjuk. Iya. Melihat, lagi. pahala mendengar. ya Oh, itu ada Allah. lagi hitungannya ya. Ada lagi dong. Pinter-pinter nih harus ini Oke, kita. lanjut Kita ke lanjut pertanyaan lagi. berikutnya, Ya. Kak. Yang berikutnya dari @niatun 678 910 nih, kalau ada panjangan 11, 12, 13, 14 nih mungkin nih. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai istilah anak indigo. Wah, contohnya yang bisa melihat masa depan. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Ini mohon izin, Abi Maki menjawab. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang orang bertanya begini, katanya anak saya punya kelebihan indigo, bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Subhanallah, justru itu adalah bukan kelebihan tapi kekurangan yang harus diperbaiki. Boleh dibilang dengan mengatakan ada beberapa jin untuk nempel di dalam pikirannya, yuwaswis selalu untuk menyampaikan dan melihat segala macamnya. Katakanlah dalam hadis Rasul SAW 100 ucapan yang dia katakan, satu yang benarnya, 99 yang salahnya, yang ngaconya. Berarti kalau sudah ada orang seperti itu jangan dibangga-banggakan, justru diperbaiki. Caranya apa? Diruqyah. Ruqyah. Ataupun dibacakan Al-Quran. Punten, disuruh belajar Al-Quran dengan benar. Ini kepada orang tua siapapun yang melakukan hal seperti itu. Bukan kelebihan, tapi dekatkan dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran insya Allah akan menjadi normal dan menjadi baik. Seperti itu. Amin. Jadi itu Jangan kekurangan. dibesar-besarkan, apalagi jangan dipercaya ya. Iya. Bahaya tuh yang Seneng percaya nanti sama kayak jinnya. gitu-gitu. Berikut. Baik, langsung kita ke yang berikutnya di @chan_endra_rek_mbs06 ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau nanya nih, ibu saya orangnya pemarah dan sama sekali tidak mau melakukan sholat 5 waktu. Akibatnya kedua orang tua saya akan cerai. Bagaimana solusi dari masalah ini? Terima kasih Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kami ingatkan, sebagaimana pernah juga kami jawab, bahwa ketika ada konflik rumah tangga, jangan pernah membenci orang tua. Tidak ada, kenapa? Konflik. Ya itu Iya. maksudnya. Aku tadi bilang apa? Konflik. Oh ya itulah, konflik. Ya. Jangan pernah membenci orang tua. Jangan benci perbuatan buruknya, tapi orang tua tetap disayang. Doakan, ingatkan, satukan orang tua. Sekalipun sudah bercerai, tidak boleh membenci salah satu dari orang tua kita. Doakan orang tua kita, kita tetap, tugas kita adalah berbakti kepada orang tua. Taat kepada orang tua, cinta kepada orang tua. Kalaupun orang tua maaf buruk akhlaknya, tidak sholat, kita tetap taat padanya dan mengingatkan padanya. Tidak ada peluang untuk membenci orang tua. Nah, jadi pokoknya intinya apapun orang tua yang dilakukan orang tua, tetap kita berbuat baik terhadap orang Berbuat tua. baik kepada orang Ya ini tua. Masya Allah ya, luar Yang biasa. terakhir Kak. Langsung lanjut ke nomor 4 nih, ada Mbokne_Kayla. Mbokne. Assalamualaikum, jika punya banyak hutang dan harus dibayar dalam waktu dekat, tapi belum dapat jalan keluar dan rezeki buat membayarnya, apa yang harus dilakukan Ustadz? Rasanya udah putus asa, ya Allah. Habib Muhammad mohon izin dijawab. Ada amalan doa yang panjang, nanti repot, nanti di Instagram pasti minta cocot dan catatkan lagi. Yang pendek yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu yang banyak tapi terus ikhtiar, punya niat untuk membayar hutang tersebut. Apabila seandainya tidak terbayar juga sampai meninggal dunia, tapi sudah punya niat untuk membayar, nanti Allah Subhanahu wa taala potong dari amal baiknya. Oh, tapi Untuk banyaknya membayar jangan begini nih, ini hati-hati nih, karena orang banyak bayar utang ya kan, dengan cara ngutang lagi. Ini saya banyak pengalaman itu begitu namanya tuh. gali lobang, tutup lobang, sama Ya, aja. nggak usah, pokoknya. Kadang-kadang la haula. gali terus gak tutup-tutup. Aduh, nauzubillahimin Ingat dalik. sekali lagi tuh, simple Amin. amalannya. La haula Wala quwata illa billahil aliyil aliyyil azim. azim. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Pembahasan kita akan kita lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dari Ustadz Maulana ya, Dan dari juga Habib Muhammad. Betul, dan masih akan ada lagi kisah dari Nabi yang luar biasa lainnya. Ya kan Nabi Maki ya? Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah